Kami lahir di zaman layar yang tak pernah terlelap. Bukan dalam kesunyian penuh renungan. Tapi kami dibesarkan oleh derasnya notifikasi, dibasuh algoritma tanpa wajah, terperangkap dalam deras arus konten tiada henti. Kami mengetahui skalanya, namun tak meresap makna. Mengikuti tren namun kehilangan jejak kebenaran. Dalam gelap kebisingan digital, muncullah tanya yang menghantui. Apakah ini kemajuan sejati? Atau pelarian yang dibalut kata pembaruan? Apakah kita benar mengukir Indonesia emas? Atau justru menggadaikan arah di balik layar kaca? Data PISA pada tahun 2022 mencatat kita di urutan ke-65 dari 81 bangsa. UNESCO meratap dengan angka minat baca 0,001%. Artinya adalah hanya 1 dari 1.000 yang benar-benar larut dalam bacaan. Bukan sekedar membolak-balikan halaman, melainkan menyelam dalam lautan makna. Namun, layar menelan lebih dari 8 jam hidup kita setiap hari. Scroll, klik, swipe, melaju tanpa tujuan yang pasti. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, melainkan kemampuan berpikir kritis, memilah logika dari banjir informasi yang membingungkan. Tanpa itu, kita hanyalah penonton pasif di panggung besar peradaban yang terus bergulir. Aku, perempuan muda, lahir dari benih perjuangan tanpa henti. Darah Kartini mengalir dalam nadiku. Bukan untuk tunduk, melainkan untuk bangkit dan bersuara. Ia menulis surat saat dunia ingin membungkam. Membaca saat dunia ingin melupakan. Kini aku membaca. Bukan untuk pamer kecerdasan, melainkan agar sejarah tak terulang sebagai kebodohan. Ketika perempuan membaca, ia melawan sunyi yang membelenggu. Menyalakan obor bagi generasi penerus. Bahwa berpikir adalah hak dan bersuara adalah kewajiban suci. Tan Malaka merumuskan Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Bukan sekedar konsep, melainkan peta keluar dari gelapnya dogma dan dusta. Bangsa tanpa nalar akan mudah diperbudak, mudah dipecah, dan dikendalikan oleh tipu daya. Kini hoax menyamar menjadi berita, opini dibungkus menjadi kebenaran. Kebodohan dirayakan dalam konten viral. Madilog adalah senjata kita lebih dari sebelumnya. Berpikir adalah keberanian. Literasi adalah perlawanan. Dan membaca adalah revolusi sunyi yang paling dahsyat. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar janji, melainkan amanah besar yang harus dipikul. Kita berbicara tentang bonus demografi, teknologi, dan kemajuan peradaban. Namun siapa yang menulis narasi itu? Jika generasi ini enggan untuk membaca, dari mana
lahir ide dan inovasi. Jika buku hanya dijadikan hiasan semata, dengan apa masa depan dirajut? Generasi emas tak akan datang dari mereka yang malas untuk berpikir. Ia hadir dari jiwa yang terus menulis, membaca, dan mengkaji. Kami, generasi Z, generasi yang tumbuh dalam pusaran era digital, berhadapan dengan gelombang informasi yang tak pernah reda. Kami jenuh pada gemerlap yang semu, dan lelah pada ilusi yang terus diperjualbelikan. Kami membaca agar memahami, bertanya agar tak mudah dikendalikan. Literasi adalah kompas bagi kami, petunjuk arah di tengah badai disinformasi. Kami tidak ingin hanya menjadi saksi, tapi kami ingin menjadi pelaku perubahan yang membangun bangsa dengan nalar jernih dan ilmu yang kokoh. Aku membaca bukan untuk dipuji atau dilihat pintar, melainkan agar tak diberdaya sejarah yang berulang. Aku membaca karena aku tahu bodoh bukanlah takdir, melainkan pilihan. Aku membaca bukan tugas, melainkan panggilan jiwa untuk merdeka. Aku membaca untuk menjadi bagian dari generasi penyelamat masa depan, bukan yang menyia-nyiakannya. Dan kamu, maukah kamu membaca bersamaku menjadi lentera yang menuntun bangsa? Ayo baca, budayakan literasi, cerdaskan generasi.